Wow. Wow. Sama anaknya. Satu itu pertanyaan tuh aku lanjutkan lagi. Kan tuh pertanyaan tadi 3 hal. 3 hal Benar. yang akan kamu capai sebelum kamu menyatakan nggak merasa pantas untuk menyatakan ke anaknya itu. Emang ada rencana kamu menyatakan sama Amanda? Bicara rencana pertama pasti tetap memantaskan diri dulu. Iya, abis itu Ya kalau udah sabar dong. Mak, sabar abis Mak. itu kalau udah pantas terus ngapain? Kalau udah pantas ya kalau memang ternyata jalannya ke sana, Taunya Udah. kalau itu jalannya nggak ke sana apa? ya kan ada maps. Iya, iya. Oh, iya. Emang Pratama 2 kan, Ca? Arahnya sebenarnya arahnya kemana? Ke sini atau kemana? Ada arah ke sininya ada nggak? Perasaan kan kita nggak pernah tahu. Amanda, kamu kira-kira kalau ada cowok kayak gitu tuh ya, kamu disuruh nunggu gitu, hubungannya gantung, itu kamu nungguin atau kamu ya udah siapa yang duluan aja gitu? Aku sabar sih orangnya. Serius? Kamu Tanya, ya kan? Sabar banget. serius? Terlalu sabar. Ya. Oke, ini ngomong bapak sama anak, ini ada lagi bintang tamu saya juga bapak dan anak. Ya, anaknya tuh sering viral, dia bawain acara infotainment di TV ya. Viral, kemudian juga sering bikin konten TikTok sama bapaknya. Dan bapaknya ini adalah pemain sinetron yang wajahnya itu sering wirawiri di layar kaca Anda ya. Dengan peran-peran yang sering kali tersiksa gitu ya. Kita lihat profilnya berikut ini. Anisya Anggun Kinanti, artis sekaligus presenter infotainment berusia 31 tahun ini sempat viral di TikTok pada 18 Mei 2021 karena salah menyebut Mimi KD menjadi Mimi Peri saat menjadi presenter yang ditonton lebih dari 4 juta kali. Sebelumnya, finalis Abang None tahun 2012 ini juga viral pada 17 November 2020 karena maskernya kebesaran dan lepas saat membawakan berita. Anak sulung dari Herdin Hidayat pesinetron berusia 61 tahun yang kerap mendapatkan peran protagonis seperti tukang cukur keliling yang banting tulang membiayai sekolah anaknya dan kakek tua pembuat nisan ini sejak April 2020 membuat konten TikTok bersama yang salah satunya konten siapa yang paling ditonton lebih dari 25 juta kali. Bagaimana kekompakan Anisya dan papahnya saat membuat konten TikTok? Dan berapa biaya sewa rumah Herdin Hidayat yang kerap digunakan sebagai lokasi syuting? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Anisya dan juga aku panggilnya apa ya? Aku Anisya. merasa sebaya jadi ini Om. Oke, Om. Siap. Ini kan sering muncul di layar kaca ya. Coba boleh sebentar buka maskernya Oke. biar orang tuh tahu. Ya. Nah, inilah dia bapaknya. Sering banget ya main sinetron Ya. dari tahun 84 lah. 84, 82 82. Ya. Oke, itu karena cita-cita atau terjebak? terjebak. Terjebak. Ya. Gimana ceritanya terjebak itu sama Ya, saya sinetron? pengennya dulunya pengen jadi angkatan laut. Terus? Tapi ternyata nggak bisa berenang. Nah, itu masalahnya. Terus? Akhirnya udah saya masuk IKJ. Oh, Gitu. anak IKJ. Anak IKJ. Lulus nggak IKJ-nya? Alhamdulillah. Kan jadi dosen juga. Oh, alah, siap. Bapak dosen ternyata. Soalnya banyak kalau anak IKJ itu nggak selesai, Pak. Kalau dapat bekerja. Ya. Bener kan? Biasanya itu yang sukses. Oh iya, iya. Ya. Terus habis itu anaknya juga pembawa acara di televisi. Emang disuruh, terinspirasi, atau terserah dia sebetulnya? Kalau saya sih terserah dia. Cuman dia nggak tahu nih inspirasinya dari mana. Ya, sebenarnya awalnya emang terinspirasi kan pengen ke acting gitu kan, ikut-ikut main sinetron main FTV. Ternyata arahnya ke Presenting. presenting. Ternyata nggak bisa acting. Masa sih? Belum coba kali ya. Coba kita lihat. Dan kemarin ini viral, ini sering bikin konten TikTok juga berdua, bapak dan anak. Anisya juga sering beberapa kali viral karena dia memvideo behind the scene, apa sih namanya, bloopers ya, bloopers. Pada saat dia salah sebut dalam pernikahan Atta Aurel, Mimi KD, harus Mimi KD jadi Mimi Peri. Pada saat mencontohkan pakai masker, maskernya kegedean, maskernya copot. Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Ikatan batin keluarga The Hermansyah dengan Aurel yang kini telah dipersunting oleh Atta tetaplah terjaga. Ditambah hubungan dengan Mimi Peri, kok Mimi Peri? Nonton drakor-drakor pilihan secara gratis tanpa biaya langganan selama bulan Desember hanya di ada My Sassy Girl, Warang, Stronger Dubu Dobung, apa sih itu namanya? Dobong dari penularan virus tersebut. Baik. Itu ada yang rekaman, ada yang live ya? Ada.
Yang live itu yang pakai masker? Enggak, itu rekaman juga. Itu Yang live kayaknya nggak ditayangin. Oh, yang live ada juga bloopersnya? Ada. Itu pada saat apa? Waktu yang live itu salah ngomong juga, cuman langsung karena live jadi langsung set terus langsung ngebenerin. Kan ngajarin waktu itu. Oh iya. Kalau udah salah pura-pura nggak tahu ya. Terus itu kenapa kamu itu baca prompter atau kamu hafalin atau Jadi apa? sebenarnya itu baca prompter dan udah jelas sebenarnya di prompter itu Mimi Kade, cuman karena ketahuan ya sering nge-scroll Mimi Peri, jadi baru sampai Mimi udah Otomatis. otomatis langsung Mimi Peri, terus kayak padahal Kade abis itu muncul, tapi kayak aduh maaf ya. Terus yang video ini tuh siapa sih? Kenapa kamu bisa punya bloopers itu? Ada tim krunya kan, ada yang nge-video-videoin. Oh, ada yang gitu. nge-video. Dan pas kamu salah di videoin gitu ya? Iya. Terus tapi kamu gak banyak orang yang apa ya, istilahnya berani memposting yang hal yang bloopers yang itu yang dan Ya, karena mungkin ternyata itu viral gitu. Iya, aku tuh nggak nyangka gitu kalau bakal viral. Aku kayak ya biasalah ngepost lucu-lucu aja gitu. Ternyata banyak yang repost kan dari akun-akun media sosial lain. Itu pun aku udah takut awalnya, aduh takut dihujat. Takut dihujat netizen. Tapi kayak udah aku diem-diem aja. Oke, baik. Nah, sekarang juga ini bukan cuma anaknya yang viral. Bapaknya yang wow udah dari tahun 80-an ya. Sekarang ikut main TikTok. Bapak dosen main TikTok. Coba kita lihat kompilasi TikTok yang berikut ini. Siapa yang paling lucu? Siapa yang paling seksi? Siapa yang paling kamu sayang? Siapa yang paling manis? Freaking it out, cause I'm walking around and touching, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her. Kekinian banget loh. Ini yang pertama kali ngajak siapa? Aku. Tadinya langsung mau atau Oh enggak banget. Ya, apalagi pertama kali aku ngajak tuh yang challenge yang ketuker kan, cewek sama cowok yang switch up challenge itu. Jadi awalnya, Pak kita bikin switch up yuk, nanti kita tukeran papa yang pakai make up gitu. Awalnya kan nggak mau, anti banget kan, kayak apaan sih ini gini. Cuman aku paksa terus aku bujuk, ini orang-orang pada ikutan loh. Ya pokoknya aku rayu terus setiap hari, aku paksa sampai akhirnya ya udah deh mau. Terus sekarang dia udah mau, sekarang dia yang punya ide. Terus kayak gini, ayo bikin lagi, kok nggak bikin lagi gitu. ketagihan ya Pak ya. Nah terus ada lagi juga salah satu kontennya yang menarik yang ramai dilihat orang itu adalah rumah mewah ya. Rumah ini Bapak ada main sinetron dari tahun 80-an, ternyata punya rumah mewah seluas 3.000 meter persegi yang sering disewa-sewain jadi lokasi syuting. Tahu sih. Kalau lihat rumah yang ini berarti ini rumahnya mereka. Kita lihat yang berikut. Rumah-rumah boso yang di Inayah. Memang betul, Inayah itu syutingnya di rumah aku. Oke, karena banyak yang minta house tour atau home tour, jadi aku bikinin sekalian, aku kasih perbandingan rumahku dulu pas dipakai di sinetron Inayah yang aku temuin di YouTube sama kondisi rumahku sekarang. Kalau ini masih sama banget, nggak ada yang berubah dari warnanya, bentuknya, ukiran-ukirannya masih sama. Paling tuh yang beda wallpaper dalamnya. Nah, kalau ini kolam renangnya Inayah yang hits banget. Yang ini sih kurang lebihnya sama, tapi udah ditambah patung kuda sama ada ornamen-ornamen yang dicat warna emas. Kayak tulisan R sama H yang di dalam kolamnya itu juga udah berubah warna jadi warna kuning. Wah, biasa. Pak, ini konsep dulu punya rumah emang udah kepikir bakal disewa-sewaan buat main sinetron atau gimana sih? Ya sebetulnya sih belum lah waktu dulu bikin belum. Ya Terus? Kan? Terus kemudian setelah kita bikin rumah, Heeh. ada yang datang. Heeh. Boleh nggak disewa nih, Oke. gitu kan? Saya bilang, wah, ada salahnya kebetulan waktu itu mereka lagi pada sekolah duluan. Oh. Jadi di rumah cuma saya sama istri saya aja gitu kan. Heeh. Ya udah, saya bilang silakan gitu. Jadi udah berapa sinetron tuh sekarang yang pakai rumahnya sebagai lokasi syuting? Banyak, Banyak. ratusan. Ratusan.
ratusan. Masa sih? Dari hasil sewa-sewain bisa beli rumah lagi dong ya Pak? Ya, Iya. Pak Herdin, bapaknya Anisha ini. Lu sering banget main sinetron. Mungkin orang kalau lihat sinetron baru, oh yang ini ya perannya itu ya rumahnya pada bagus ya. Tapi peran-perannya selalu menderita. Kita lihat kompilasinya berikut ini. Aku harus semangat ngumpulin uang supaya bisa kebeli tangan palsu itu. Supaya anakku nggak malu punya bapak seperti ini. Dan supaya aku bisa datang ke tempat kelulusan anakku. Serah Bapak. Intinya aku mau tetap lanjut sekolah. Astagfirullahaladzim. Dengar ya Mas, kalau Mas mau miskin, miskin aja. Nggak usah mempengaruhi anak buah saya buat sedekah segala. Tapi sedekah itu kan baik, Ted. Oh ya, sekarang kita mau challenge. Tadi bilang katanya pengen juga ikut casting tapi merasa nggak berbakat. Coba, mungkin belum dicoba ya. Sekarang kamu perannya adalah, Bapak tetap protagonis Pak ya. Ini jadi anak durhaka, ya kan? Kamu anak durhaka yang mengusir orang tuanya dan tidak mengakui orang tuanya. Oke, siap Ini ya? duduk aja tapi. Iya, duduk. Oke, siap. Kita mulai and action. Papa, mendingan Papa pergi dari rumah ini. tapi kan papa ini. Aku tuh nggak bisa ada Papa di sini. Cuma jadi beban hidup aja. Jadi papa harus pergi. Papa pergi sekarang. Nalo. Ini tuh followers aku tuh selalu bilang, kenapa tuh papanya setiap main di sinetron atau dimanapun itu selalu ada adegan sakit jantung. Udah tahu ya Pak, jantung di sebelah kiri apa sebelah kanan tahu ya. Oke, habis ini kita akan adu. Ini bapak anak sama bapak anak yang tadi kita wawancara ada Mas Parto dan Amanda Cesa. Kita adu siapa yang lebih kompak di antara mereka. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rume.